Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan berdiskusi mengenai topik memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama. Namun sebelum ke topik, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Elis Laban dengan NIM 210301263 dan Dian Safira dengan NIM 210301115. Saya Indah Ramadhani dengan NIM 210302011. Saya Salsabila Hairun Harambe dengan NIM 210301084. Saya Clarissa Sonika Aurora dengan NIM 210302042. Saya Novela Sundari Tarigan dengan NIM 210301010. Saya Fitri Maya Sari Lubis dengan NIM 210301042. Saya David Ricardo Pardusi dengan NIM 210301232. Saya Siti Elfrida Pratama dengan NIM 210301188. Saya Muhammad Furqan Ardiansyah dengan NIM 210301157. baiklah, dari topik memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama, dalam kehidupan sehari-hari kita telah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya di bumi. Dalam menjalankan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan berbagai perbedaan. Salah satunya perbedaan agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap menghormati dan menghargai, sehingga gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Selanjutnya dapat kita ketahui lebih dalam lagi melalui diskusi ini. Setelah mengetahui maksud dari judul kami ini, poin berikutnya adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan maksud dari judul kami, yaitu memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama, yaitu bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Jadi ini maksud dengan tindakan bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama, kita tidak pilih-pilih dalam berteman, karena keberagamanlah yang membuat kita saling belajar dari setiap perbedaan, dan membuat perbedaan-perbedaan itu sebagai kekuatan untuk bersatu dalam mengupayakan memperkokoh pola interaksi antar umat beragama. Nah, dari penjelasan Kak Dian Safira, dapat kita ketahui bahwasannya kita itu dalam berteman tidak boleh membedakan agama satu sama lain. Seperti contoh, jika ada seorang Muslim berteman dengan seorang non-Muslim, seorang non-Muslim ini bilang ke temannya yang Muslim ini bilang seperti ini, gak maulah temenan samamu, kau Muslim berhijab itu kan kuno. Nah, seharusnya kita sebagai umat beragama dan masyarakat Indonesia juga seharusnya tidak boleh seperti itu. Apalagi kita itu makhluk sosial dan di Indonesia ini berupa agamanya bermacam-macam, tidak hanya satu agama saja. Selanjutnya, menolong teman beda agama yang sedang Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan, misalnya teman kita yang beda agama. Semua itu harus diperlakukan sama, karena kita harus saling tolong-menolong satu sama lain, meski punya latar belakang yang berbeda. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dianjurkan untuk saling membantu terhadap sesama manusia lain. Contoh sikap membantu teman yang berbeda agama yaitu menghargai orang yang beribadah, membantu orang yang sedang kena musibah, saling tolong-menolong antar sesama, saling memaafkan, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain.
Nah, contohnya lagi itu bisa seperti, misalnya kita sedang ada bencana alam. Nah, pasti dalam bencana alam itu banyak yang berbeda agama. Nah, misalnya saya nih sebagai agama Kristen, janganlah kita hanya membantu orang Kristen saja, jangan kita kayak cuek terhadap agama lain. Jadi kita harusnya saling membantu walaupun kita berbeda-beda agama. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal ini bersesuaian dengan sila pertama dan keempat dari Pancasila, yang tidak membenarkan memaksa kehendak kepada orang lain. Karena setiap orang memiliki hak asasi untuk menganut agama yang mereka jalani, mengutarakan pendapat, dan sebagainya. Kita perlu juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan ini, semakin erat dan terikatnya pola interaksi sosial antar umat beragama. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak terhadap, artinya tidak egois, seperti mahasiswa yang menghargai perbedaan antar individu. Dalam kegiatan musyawarah, mahasiswa bisa menerapkan rasa toleransi, serta belajar ikhlas saat menerima hasil musyawarah. Segala bentuk keputusan dalam musyawarah harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan hasil tersebut merupakan keputusan bersama. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Contohnya, saya Kristen. Saya menghargai teman saya yang beragama Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada mereka, dan saya meminta maaf kepada mereka apabila saya melakukan suatu kesalahan kepada mereka. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat. Sebagai contoh, saya yang beragama Muslim dan teman saya yang beragama Buddha. Untuk menghargai dan menghormati perbedaan kami, saya akan menjunjung toleransi, yaitu dengan cara memberi selamat, tetapi tidak akan mengikuti ibadah yang dijalankan teman saya. Dan poin yang terakhir yaitu tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Maksud dari poin ini adalah kita tidak menghina ajaran, cara beribadah, dan hal lain yang dianggap sakral oleh orang yang berbeda agama dengan kita. Ajaran dari setiap agama berbeda, maka sudah pasti cara beribadahnya juga berbeda. Terkadang perbedaan seperti ini dapat menimbulkan konflik. Jadi dengan kita menghargai agama yang mereka anut, maka kita sebagai umat beragama dalam menjalankan satu perintah agama, yaitu tidak mendiskriminasi umat beragama lain. Jika kita menghina ajaran umat beragama lain, maka hal ini akan merusak citra agama yang kita anut. Sebab orang akan berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak diajarkan sopan santun dengan menghina kepercayaan agama orang lain. Jadi untuk menghindari hal seperti ini terjadi, maka bagaimana kita tidak ingin agama yang kita anut itu dihina, maka begitu pula kita tidak menghina kepercayaan orang lain. Baiklah, sekian diskusi kami mengenai topik memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama. Semoga dapat menambah wawasan masing-masing yang telah menonton. Dan jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.